المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان به. واليوم الرفل مشرقا أمرا رضيت له الدوام. الكل يهتف لأدم فالدرب صبر والتزام. فالله بارك خطوتي. Kaum muslimin saat yang merangsek masuk menembus lapisan pertahanan dan pelindungan bumi yaitu atmosfer, dengan paksa dia masuk dengan kekuatan 120.000 km per jam ini. Dia mencoba memaksa masuk yang akibatnya dia menjadi panas dan terbakar. Ya, bagian pinggir ini menimbulkan asap yang teramat sangat panas, tebal dan berbahaya bagi makhluk hidup. Bagian luarnya terbakar, yang terbakar ini akan lepas satu dan menghujam bumi. Inilah dia menjadi hujan meteor kecil. Mirip dalam film Kiamat 2012 atau film Armageddon atau film Deep Impact. Ya, kaum muslimin. Sementara yang inti daripada meteor ini, itulah dia mengandung side-nya. Saat dia merangsek masuk secara paksa dan keras, menembus lapisan pertahanan bumi yaitu atmosfer, dia akhirnya menimbulkan medan magnet yang teramat sangat kuat. Akibatnya seluruh besi-besi yang ada di muka bumi terinduksi, seluruh logam yang ada di bumi terinduksi. Nah, kalau terinduksi apa yang terjadi, Pak? Mesin mobil kita dari karet, dari aspal atau dari besi? Besi kan? Maka dia terinduksi. Akhirnya tidak bisa bergerak antara satu dengan yang lain. Mesin pesawat dari apa? Besi apa bukan? Dia pun melengket. Tidak bisa dihidupkan starter di pesawat. Kapal perang, kapal induk, kapal apa saja, ya, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa terhenti total karena terkena induksi daripada medan magnet yang sangat kuat dari side-nya meteor. Subhanallah. Dan side ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Akibatnya seluruh signal yang ada di bumi ini dikacaukannya dan hilang selama-lamanya. Dan elektrik atau listrik yang ada dibuatnya padam forever. Inilah dia akhir teknologi. Subhanallah. Bapak Ibu dalam kegelapan 40 hari 40 malam Bapak Ibu lapar. Mencoba meraba-raba menemukan kulkasnya sudah mati, dalam artinya semua yang dalam busuk. Subhanallah, kaum muslimin kelaparan. Betul-betul luar biasa penderitaan ini. Kaum muslimin ketika keluar daripada Dukhan, langit kembali menjadi terang, mayat sudah bergelimpangan di mana-mana. Karena teknologi sudah musnah. Bapak bisa bayangkan, Pak. Bapak tak coba mencari, mengambil uang Bapak ke bank. Bank jalan apa tutup? Tutup. Kenapa tutup? Semuanya mengandalkan teknologi. Maka uang-uang Bapak di bank ada satu pun bisa ditarik lagi, gigit jari. Pergi ke ATM, jebolkan pun tak akan bisa keluar apa. Dan itu pun kata Rasulullah, orang kaya ingin jual rumahnya, sudah tak ada yang membeli rumah. Bahkan ada orang kaya yang menyedekahkan rumahnya, Pak, sedekah ini rumah saya ambillah, tak akan ada yang mau terima. Apalagi rumah yang bergantung sepenuhnya dengan teknologi. Air aja dimasukkan ke rumah pakai teknologi yang sekarang. Maka beruntunglah orang yang punya air sumur manual, di mana bisa pakai timba. Yang nggak bisa pakai timba, mencret. Gimana dapatkan air? Coba bayangkan, Pak, penyakit dia bagi yang hidup nih, penyakit banyak merebak, mewabah di mana-mana. Rumah-rumah sakit berjalan nggak? Semua perobatan yang ada di rumah sakit kita sekarang menggunakan teknologi tidak? Bapak bisa bayangkan betapa kacaunya kehidupan, Pak. Yang tinggal di apartemen-apartemen, karena liftnya nggak bisa lagi berfungsi. Macam mana nak turun? Kejut air. Naik tangga, apa tangga pergi ke atas, naik tangga lagi. Air gimana naik?
sejak itu kaum muslimin, orang yang paling kuat iman sekalipun kata Rasulullah, saat dia lewat di depan kuburan dia berkata, aduhai kiranya kalaulah saya yang di dalam tanah sana. Saking beratnya hidup di atas tanah, dia merasa orang yang hidup di bawah tanah paling beruntung. Itu orang yang paling kuat iman. Orang-orang yang lemah iman, dia akan tega membunuh tetangganya demi mendapatkan makanan. Bahkan dia tega memakan bangkai manusia yang dia temukan demi pertahanan hidupnya. Sebagian yang lain pergi ke tempat yang tinggi dan menjatuhkan dirinya, menusukkan tembus pisau-pisau dalam tubuhnya. La haula wala quwwata illa billah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kehidupan betul sudah tidak hidup lagi di bumi ini. Itulah dia masa-masa sesat, masa-masa sesaat yang paling berat menunggu Dajjal keluar. Semua manusia yang melemah iman menanti kedatangan Dajjal, karena diketahui Dajjal lah yang akan melanjutkan kehidupan dengan cara bagikan rezeki dan sebagainya. Berat sekali. Ketika teknologi itu musnah. Dan 2016 adalah tahun di mana bumi kita sekarang ini ada di tengah-tengah tahun terakhir di arus meteor. Tak tahulah, hanya yang pasti akhir 2012 Amerika Serikat telah merampungkan pekerjaan penyelesaian bunker raksasa ke-6-nya. Yang ke-6 Pak, kedalaman bunker itu bagian atasnya 30 meter dari permukaan tanah, bagian paling bawahnya 300 meter. Besarnya satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia, setengah juta manusia. Dan sudah difasilitasi fasilitas yang dapat menampung hidup selama 1 tahun untuk 500.000 manusia. Makanan, alat kesehatan, obat-obatan, sudah disiapkan semuanya. Ini sudah 6 bunker raksasa loh Pak. Akhir 2012 adalah bunker yang ke-6 disiapkan oleh Amerika. Kenapa Amerika persiapkan? Karena mereka serius meyakini bumi ini akan mengalami hantaman meteor. Mereka sangat serius. Rusia mempersiapkan 3 bunker raksasanya. Inggris, Belanda, Jerman, Prancis telah persiapkan masing-masing Pak. Bahkan Singapura, negara tetangga kita Pak, ini telah menyelesaikan 1 bunker raksasa 10 tahun yang lalu. Hanya dapat menampung 250.000 manusia yang di Singapura. Indonesia ada bunker belum? Apa tadi yang ada? Siapa yang nyebutkan begitu? Borok. Masya Allah. Bunker. Kalau kita Pak, bunker kita adalah Allah. Ini bunker kita adalah Allah. Tempat kita berlindung itu adalah Allah. Kalaulah jatuhnya di Jakarta, alhamdulillah. Setengah bilang alhamdulillah. Sebab apa? Anak gadis kecil saya doanya kayak gini, ya Allah, wafatkanlah saya, papa mama saya dan adik abang saya semua ya Allah dalam keadaan syahid karena dijatuhi meteor ya Allah. Ini doa anak gadis saya kecil masih. Kenapa dia berdoa demikian? Dia sudah dapatkan ilmu kehidupan setelah meteor teramat sangat berat. Banyak yang berakhir dengan kemurtadan, banyak berakhir dengan bunuh diri, banyak yang akhirnya tega membunuh yang lain dan sebagainya demi mempertahankan hidup. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya, hanya demi bertahan hidup mereka rela mencampakkan agamanya. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, memang tidak terbayangkan betapa tidak jelasnya kehidupan di dunia. Dan sungguh mental orang yang kuat, mental orang yang dijaga dan imannya terjaga adalah yang sebelumnya sudah punya stok amal soleh yang banyak. Amal soleh pada saat itu akan tampil sebagai pembela, penjaga, pelindung dan penyelamat yang paling baik. Coba saya tanya, 3 orang yang terkurung dalam gua, ingat gak hadisnya? Apa yang bisa menyelamatkan mereka ternyata? Amal mereka masing-masing kan? Coba hidup lagi mereka di dunia ini sudah membela amal, apalagi di akhirat. Makanya Nabi menyuruh kita memperbanyak amal soleh. Startnya dari fitnah Syam, dan fitnah Syam itu sudah 5 tahun loh berjalan. Berarti kita sudah kelewatan 5 tahun tanpa memperbaiki amal kita. Masih orang biasa-biasa saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu kita tidak lama, harusnya kita segera melakukan akselerasi percepatan amal soleh. Apapun amal soleh yang paling besar pahalanya dulu sekarang. Mumpung masih ada teknologi, mumpung masih ada pesawat, berangkat
umroh, bawa keluarga haji. Mumpung masih ada teknologi, kereta, mobil, masih bisa dibawa ke masjid, masih bisa dibawa ke pengajian, bawa keluarga ke tempat pengajian yang akan menguatkan iman. Masih bisa diajak silaturahmi orang tua kita yang lama nggak kita tegur sapa. Ayo kaum muslimin, ini akhir zaman. Pada masa akhir zaman ini bukan lagi memperbanyak duit, tetapi memperbanyak amal soleh. Dan saya sekali lagi menyaksikan dalam hitungan jari tangan ini dunia ke depan masih aman, apalagi Indonesia. Sangat-sangat menyaksikan. Karena saya rujuk kepada hadis Nabi. Walaupun saya tidak dapat memastikan, tetapi saya benar-benar sangat yakin sudah sangat dekat waktu kita panik sendiri. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya menyampaikan nasihat ini bukan membuat bapak ibu menjadi lemes lalu hilang semangat itu. Pulang dari pengajian ini sampai di rumah buat langsung surat resign dari perusahaan dengan alasan tidak mau kiamat. Pulang-pulang ke rumah baunya udah jatuh dua-duanya, tangannya juga menyuntai, satu jalan lemes bilang, "Mas, kenapa Mas sudah mau kiamat?" Bukan, saya tidak membuat bapak ibu jadi lemes hidupnya, tapi saya ingin membuat bapak ibu seperti para sahabat. Para sahabat yakin bahwa kiamat itu akan terjadi ketika masa mereka hidup. Dan keyakinan mereka ini tidak disalahkan oleh Nabi. Dapat terjadi pada mereka apa? Positifnya luar biasa. Seluruh mereka sepakat dalam sejarah menyebutkan semangat hidup mereka, Masya Allah. Sebab apa? Semangat hidup mereka, Masya Allah. Bagi mereka, inilah sisa hidup di mana perjuangan saya memperbanyak amal soleh. Maka mereka berjuang untuk agama itu full. Maka mereka menyembah Allah itu full. Maka mereka mencari dunia untuk kemaslahatan agama itu full. Mereka memburu akhirat mereka dengan memanfaatkan waktu mereka yang masih tersisa di dunia full. Itulah. Sementara umat Nabi di akhir zaman, kata Rasulullah, semakin dekat kiamat dalam Sahih Bukhari Muslim, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu an-nas min ad-dunya illa hirsa wa la yazdaduna min Allah illa bu'da. Ketika kiamat semakin dekat, selera manusia kepada dunia semakin menggila. Sementara hubungan mereka dengan Allah semakin hampa. Hubungan dengan Allah semakin hampa, selera kepada dunia, kepada syahwat semakin menggila. Kita jangan menjadi begitu. Kalau kita diperintahkan lebih baik lebih aman, berlomba-lomba memperbanyak amal. Pak, Nabi mengatakan begini, Bu, kalaulah besok pasti kiamat, kata Rasul. Pasti besok kiamat. Masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam hari ini. Tanam hari ini. Padahal biji kurma kita tahu, kalau ditanam, anggaplah menjadi, baru 3, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang bisa dimanfaatkan. Betul tidak buah? Padahal kiamat besok. Buah ini baru, butiran ini baru akan menjadi di 3 tahun yang akan datang. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Tapi kenapa Nabi menyuruh kita menanamnya? Ini yang paling pokok, perlu kita pahami filosofinya. Walaupun sudah pasti dekat kiamat, apakah hal-hal duniawi yang masih bermanfaat yang bisa kita lakukan hari ini? Teruskan. Jangan dihentikan, Pak. Anak yang masih kuliah, teruskan kuliah anaknya. Tapi nasihatkan kepada anaknya, nak, kamu dalam kuliah, nak, prioritaskan ilmu agama Allah. Jangan bermaksiat kepada Allah. Selesaikan kuliahmu dengan baik dan benar. Jangan curang, ya, nak. Ketika kita kerja di kantor, Pak, jangan pernah Bapak curang ketika dalam kerja. Jangan berkhianat. Ya, jadilah orang yang amanah. Tapi ketika azan berkumandang, prioritaskan panggilan Allah. Apapun kesibukan Bapak, tinggalkan kesibukan itu. Utamakan panggilan Allah. Ketika kita ada di rumah, istrinya mumpung masih hidup, masih ada di sekitar kita, Pak. Mesra-mesra habislah dengan istrinya sekarang. Yakinlah, tak lama lagi Bapak akan tinggalkan karena istri ini menjadi janda muda seluruhnya. Kita kaum lelaki yang paling banyak meninggal dunia terlebih dahulu, Pak. Sudah takdirkan demikian. Kaum lelaki yang paling banyak habis terlebih dahulu. Oleh karena itu mesra-mesra dengan istrinya sebaik-baiknya. Wasiatkan kepada mereka wasiat-wasiat iman yang membuat mereka menjadi siap menghadapi beratnya petaka setelah kita tidak ada. Bukankah Nabi perintahkan kita untuk mengikat para istri kita daripada dajjal? Itu saat kita masih hidup. Sementara kebanyakan kita sudah tidak ada. Maka ikatlah hati mereka kepada Allah sejak dari sekarang.
Dan itu caranya Pak, berikan mereka cinta, berikan mereka kasih sayang Bapak, maka mereka akan berikan hatinya pada Bapak. Saat itu hatinya bisa Bapak isi dengan iman, insya Allah. Ini para kaum laki-laki kepada istrinya. Para ibu, mumpung masih ada suami, dia adalah jalan surga, dia adalah pintu surga. Maka benar-benarlah dengan suami, campakkan keegoan yang ada. Tundukkanlah diri di hadapan suami. Selama bukan dosa dan maksiat, lakukan apapun yang membuat suami sumringah kepada kita, tersenyum kepada kita, ridho kepada kita. Taatilah dia, karena itulah jalan surga. Ya Bu ya, Bapak Ibu, anak-anak kita mumpung masih hidup, kita bersama mereka. Yuk rangkul mereka, baca Quran bareng, belajar bareng, duduk bersama-sama, dengarkan Al-Qurannya, berkasih sayang dengan anak-anak. Selama ini kita telah zalim pada anak-anak kita. Kita pergi pagi, pulangnya sudah sore, anak-anak tidak jarang bertemu dengan kita. Kalau sekali bertemu, bukan dengan Al-Quran mereka kita pertemukan, bukan di majelis ilmu mereka kita ajak, tapi kita ajak pulang ke warung, ke tempat santai di ke tamasya, cari tamasya. Masya Allah, besar anak kita Pak. Kita menyesal nanti meratap di akhirat Pak. Selagi duit masih ada, dana kita di bank masih bisa ditarik, maka tolong segera tarik, jadikan emas. Wah, kalau ada uang sih, jadikan emas. Dinarkan segera, dirhamkan segera. Karena dinar dan dirham tidak akan pernah berubah, masih punya harga nilai sampai kapanpun. Dan Nabi bersabda, saat Al-Mahdi muncul, kalian semua kembali kepada dinar dan dirham. Sebaik-baiknya bukan didinarkan, bukan didirhamkan, tapi diinfakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tabungan sejati Bapak. Jangan sampai Pak, udah jatuh meteor, baru saya wakafkan tanah saya wakafkan rumah saya di mobil, ambillah, mobil nggak jalan, bisa mobil. Walaupun harganya 3M, 5M, saya nggak jalan. Kiloan pun nggak orang beli. Mobil mewah kita, sekarang masih bermanfaat untuk agama, wakafkan untuk agama. Kalau memang iya, setidak-tidaknya jadikan fasilitas dunia yang ada di tangan kita sekarang untuk menyembah Allah, menyembah Allah, menyembah Allah. Bangunlah tengah malam tahajud. Hubungkan silaturahmi yang sudah terputus selama ini Pak. Bayarlah hutang-hutang, berhentilah dari riba, stop berzina. Cukup kaum muslim. Amal kita terlalu tinggi, fitnah yang kita hadapi terlalu berat. Jangan buang masalah dan waktu kita mungkin sangat dekat. Sungguh saya sampai ke Jakarta ini, saya sangat yakin bicara depan Bapak Ibu, ya Allah yang berkehendak. Karena betul kata Rasulullah, semakin dekat kiamat, semakin langka dari umat di kalangan dai dan ulamanya yang menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Betul tidak? Selama Bapak Ibu hidup, berapa orang yang sudah menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat ini? Hah? Benar kata Rasulullah SAW. Semakin dekat kiamat, semakin langka di kalangan dai dan ulama-ulamaku yang menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat kepada umatku. Inilah semakin sedikit, semakin langka, bukan berarti nggak ada. Ada, tetapi jumlahnya tidak seberapa. Dan saya pun bulan Mei ke atas ini pun sudah mulai mengurung diri banyak bersama anak-anak dan santri-santri saya di madrasah mulazamah pesantren saya. Berarti jadwal saya ke atas sudah saya semakin persempit. Bukan saya perluas, saya melakukan persiapan yang serius. Setidak-tidaknya kalau untuk keluar saya cukupkan dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian YouTube, insya Allah Bapak Ibu bisa mengunjungi kami di Usman TV. Ini bisa dilihat di YouTube. Kami ada punya Usman TV. Ceramah-ceramah akhir zaman saya pusatnya di sini nanti, Usman TV channel. Kemudian kita ada website www.zulkifli5.com. Insya Allah saya akan coba pandu umat melalui website ini sebisanya, sedapatnya, ya. Kemudian dan ini adalah nomor HP saya, silakan dihubungi. Tapi jangan bertanya masalah tinggi, saya tidak mau menjawabnya. 0812 660-11331. Silakan bertanya jawab tentang masalah-masalah akhir zaman. Tapi jangan tanyakan saya masalah fikih, apalagi masalah khilafiyah. Ulama kita terlalu banyak, biarkan mereka menjelaskan. Saya fokus tentang masalah akidah, tauhid dan akhir zaman. Silakan Bapak Ibu. Ya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan,
mempersiapkan istri agar dia siap menghadapi tekanan fitnah zaman. Insyaallah saya akan pandu Bapak Ibu melalui kajian-kajian yang runut dan rutin di YouTube nanti. Semoga Bapak Ibu dapat menyimak ini semua. Bapak Ibu akan mengucapkan, Masya Allah sudah hampir setengah 10. Saya kasih waktu 10 menit untuk bertanya jawab. 10 menit untuk bertanya jawab. Apa perlu atau tidak usah? Perlu tidak bertanya jawab? Hah? Kayaknya nggak semangat. Semangat. Baik, kalau ada yang tanya soal jawab, ingat pertanyaan hanya masalah akhir zaman ya. Tidak boleh masalah fikih. Pak Ustaz, gimana hukumnya mendengarkan musik? Itu nggak mau saya jawab. Oh ya, sebentar. Baik, ada yang lupa saya sampaikan. Menjelang meteor jatuh. Di sini pada halaman 295, kalau nanti dibaca hadis ini sahih. Rasul mengatakan, fi hadhil ummah khasfun wa masfun wa qazfun. Pada umat ini nanti akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri, kota-kota. Akan banyak terjadi perubahan bentuk dan rupa, dan akan terjadi banyak hujan meteor. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapankah terjadi itu semua? Nabi menjawab, bila di tengah-tengah umatku sudah muncul 3 perkara, 3 perangai, 3 ulah berikut ini. Jika itu sudah terjadi, maka siap-siaplah hujan meteor akan menghantam bumi. Apa itu yang 3? Idza zaharatil qainat wal ma'asif wa syuribatil khumur. Ini yang 3 itu. Pertama, idza zaharatil qainat, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana. Sudah apa belum? Kedua, wal ma'asif, apabila musik, alat-alat musik sudah menyebar dan disukai oleh umat di mana-mana. Sudah apa belum? Wasyuribatil khumur, apabila barang-barang khamar dan yang memabukkan lainnya sudah dikonsumsi, mudah dapat menyebar di mana-mana. Sudah apa belum? Apabila yang 3 ini sudah muncul di tengah umat, kata Rasulullah, bersiap-siaplah mereka menghadapi hujan meteor. Dan sekali lagi, kita ada di putaran tahun terakhir sekarang, 2016. Hadis yang saya bacakan barusan sahih, dan kita sudah menemukan faktanya sekarang. Kenyataan demikian. Apabila Bapak Ibu masih menganggap ini hanyalah semangat sepihak dan mustazul, maka terserah. Saya tidak wajibkan Bapak untuk mengimaninya. Tapi yang percaya, beruntunglah dia. Yang tidak percaya, silakan menyesal. Dan penyesalan itu sudah tidak berguna. Demikian dari saya kaum muslimin. Silakan ruangan tanya jawab. Saya bukakan. Ya, sebentar. Kunci pertanyaannya hanya sebatas akhir zaman. Oke? Baik. Sesi pertama, 3 orang saja dulu. Laki-laki semua. Coba Bapak, kemudian saudaraku, Bapak ya. Sebentar, ini ada pertanyaan yang kertas nih. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah mendengar bahwa hadis tentang umur umat Islam itu hadisnya dhaif. Apakah benar apa yang ada yang mendhaifkan hadis ini tentang apa? Tentang umur umat Islam kaum muslimin? Kan tadi sudah saya sampaikan berulang-ulang. Hadis tentang umur umat Islam dari Abu Daud dhaif, memang dhaif. Bukan ada yang mendhaifkan, memang dhaif, sepakat seluruh ulama ahli hadis sudah mendhaifkan hadisnya. Kemudian tentang hadis mulkan jabariyat, jangan cerita itu hadis dhaif. Hadis mulkan jabariyat menurut Syekh Al-Albani adalah hasan, sementara menurut Syekh Ahmad Syakir yang kualitas kehadisannya juga tidak kalah dengan Syekh Al-Albani, mengatakan hadis yang sahih. Hadis yang lima fasih. Silakan. Otomatis jadi pemikiran saya itu ketika awal
Langsung pada pertanyaannya. Itu hadis sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seperti ini katanya. Ya benar. Kenapa Bang? Oh tidak. Dan gede-gede banget dong. Nah, udah segitu. Baik, sesuai pertanyaannya. Oke. Saya paham sumbernya dari mana, itu sudah baca saya semua. Baik ya, saya sudah dari sana semua. Begini Pak, semua ungkapan yang mencoba mentakwil-takwilkan dan menafsir-nafsirkan tentang nubuat akhir zaman, bahwa ada itu adalah sistem apa semacamnya, itu seluruhnya batil. Di mana yang kita sepakati adalah apa yang sepakat di atasnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun yang menyimpang-nyimpang satu dua, ya, dengan menafsirkan begini, takwilkan begini, seluruhnya tertolak menurut manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Sunnah wal Jamaah, Dajjal persis apa adanya digambarkan Nabi. Tak boleh ditafsirkan macam-macam. Oh dia adalah sistem, dia adalah kekuatan seperti Amerika, itu tak boleh kita bisa. Begitu juga Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu munculnya di masa teknologi sudah tidak ada. Ya, dan itu setelah Nabi Isa turun. Nabi Isa turun. Setelah Dajjal dibunuh, ya, baru Dajjal munculnya juga di daerah Timur Tengah sana. Apakah Ya'juj Ma'jujnya nyampe ke Indonesia? Jawaban yang paling mantap itu adalah entah. Ya, yang jelas Ya'juj Ma'jujnya asli dalam Al-Quran yang menceritakan tiba saja mereka akan lepas. Dan bahkan bentengnya sekarang sudah mulai ketahuan, benteng berlindung Ya'juj Ma'juj itu, dan orang takut mendekati benteng itu karena hawa magicnya itu sangat kuat Allah banget. Oke? Jadi saya sarankan pada kita semua, berpeganglah kepada manhaj ulama-ulama yang sudah sepakat dalam perkara ini dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini secara zahir hadis, tidak ditafsir-tafsirkan ya. Oke. Sini dulu, sebentar. Sesi pertama 3 orang dulu. Om Irfan bukan ya? Jangan. Baik. Apakah dari manusia? Apa ciri-cirinya? Saya tunjukkan Bapak sekali lagi. Tolong buka Usman TV. Buka Usman TV di TV channel kami, oke? Atau buka zulkifli5.com. Nanti lihat Pak, ada seri ceramah khusus kami. Ada dua potongan. Potongan pertama 1 jam, potongan lagi 1 jam juga, khusus membedah tentang Dajjal, membongkar rahasia dan fitnah Dajjal. Budaya yang saya rinci di situ. Dan itu adalah ceramah saya di MRDJ, Masjid Raya Bintaro Jaya, bulan yang lalu. Sudah masuk di YouTube. Coba silakan dilihat Pak, lengkap saya menguraikan tentang Dajjal di sana. Ya, dan tentang dalil-dalil Dajjal juga lengkap di sini disebutkan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana selamat dari Dajjal juga sudah kita muat di sini. Kaum muslimin, jadi Dajjal itu sekali lagi dia manusia biasa, bukan raksasa besar seperti yang dikatakan oleh sebagian dai dan ustaz. Ya, kemudian Bapak Ibu kami muliakan, yang pertama tadi apa? Al-Mahdi. Oh, kenapa dia disebut dengan Al-Masih? Ada 2 Al-Masih di akhir zaman. Al-Masih Isa alaihissalam dan Al-Masih Dajjal. Dua-duanya bergelar Al-Masih. Al-Masih ini artinya adalah sang penghapus. Al-Masih Dajjal ini, beliau akan menghapus iman-iman orang yang lemah iman di akhir zaman, sehingga pun tak punya iman lagi sama sekali.
Ya, sementara Al-Masih Isa dia akan menghapus seluruh agama-agama langit yang ada, yang dipokokkan hanyalah agama Islam. Pertama dia menghapus keberadaan Dajjal di muka bumi, sampai Dajjal sudah tidak ada. Yang kedua dia akan menghapus semua agama Yahudi dan orang Yahudinya. Dan yang ketiga agama Nasrani juga dihapus oleh Isa, dikembalikan ke dalam Islam. Gitu ya, dua-duanya sama menghapus. Sudah terjawab? Satu lagi ini sesi pertama. Habis itu ada pengumuman saya. Saya harap Bapak Ibu terlibat dalam emosi dan semangat beramal soleh bersama saya setelah ini. Silakan semua bertanya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di media itu banyak yang ngomongin masalah Illuminati. Nah itu ada hubungannya sama fitnah Dajjal. Masalah Illuminati itu. Benar. Rasulullah SAW mengatakan menjelang Dajjal keluar, kamu akan diselimuti oleh fitnah Ad-Duhaimah. Ini saya wajibkan semua kita wajib membaca kitab ini halaman 222 ke atas. Khusus membahas fitnah Duhaimah. Kata Rasulullah, siapa yang selamat dalam menjalani dan menghadapi fitnah Duhaimah, dia pasti selamat dari fitnah Dajjal dan Dajjal. Tapi siapa yang tidak selamat dari fitnah Duhaimah, dia tidak akan pernah selamat dari fitnah Dajjal dan dari Dajjal. Jadi Illuminati dan sebagainya, mereka masuk dalam power atau kekuatan Illuminati, dalam kekuatan fitnah Duhaimah. Apakah itu fitnah Duhaimah? Silakan menuju nanti di halaman 222. Ya, di atas uraian tentang fitnah Duhaimah. Karena kata Nabi, tidak seorang muslim pun di muka bumi ini yang selamat dari fitnah Duhaimah. Ada di antara mereka ditampar, lalu mereka terjatuh, mereka tidak bangkit lagi. Dalam artian terkena fitnah Duhaimah, dia murtad, dia jadi kafir. Ada yang ditampar, kemudian dia bertahan dan jumlahnya sedikit. Kita harapnya jadi yang sedikit ini. Nah, bagaimana caranya? Pelajari di sini. Apa itu fitnah Duhaimah? Apa saja? Bagaimana cara selamat dari fitnah Duhaimah? Halaman berapa tadi? Oke, kitabnya ada di luar. Tinggal mendapatkannya ada di kaca. Sudah 3 ya, 2 orang. Sekarang saya ambil masa dalam 5 menit saja. Bapak Ibu yang kami muliakan. Walaupun besok kiamat, buatlah sesuatu hari ini yang dapat menjadi nilai diri kamu di sisi Allah dan sebagai amal pemberat nilai kamu di sisi Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah untuk pertama kali di Indonesia kami mendirikan Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah yang pertama. Tamatan SD yang kita terima. Maksimal yang kami terima hanya 25 orang. Target pembelajarannya mengulang kembali pembelajaran ala generasi salafus saleh dulu. Di mana dalam masa 7 tahun anak-anak ini insya Allah Ta'ala kualitas keilmuan mereka, akhlak dan adab mereka sudah sama dengan mahasiswa kita yang pulang dari Timur Tengah S2 dalam 7 tahun. Jadi pembelajarannya padat, super padat. Ini kami yang pertama membuat Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah atau MMUS di Kota Bengkulu, Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu, ini impian yang sedang kami jalankan. Sudah bergabung bersama kami tokoh-tokoh dan dai-dai yang berkualitas di Sumatera Barat, di mana mereka alumni Timur Tengah sebelumnya. Kaum muslimin, alhamdulillah. Ternyata baru 6 bulan yang berjalan sudah nampak bibit-bibit ulama akhir zaman itu kelihatannya akan bisa dicetak kaum muslimin. Insya Allah Ta'ala kami optimis. Dan sekarang kami didesak oleh umat di sana untuk menyediakan fasilitas madrasah mulazamah yang putri. Untuk itu kami bergegas mencari lokasi yang bisa kami kontrak di tengah kota Payakumbuh. Wajib rumahnya besar, tanahnya luas. Qadarullah, singkat saja Allah pertemukan kami dengan seorang janda yang baru bercerai dari suaminya, dan janda itu dalam keadaan dibeli hutang oleh bank. Kemudian tanahnya lebih 5.200 meter, sudah ada rumah bertingkat di dalamnya. Dan dia berkata dengan seluruh keluarganya, Pak Ustaz, rumah dan tanah ini kami niatkan untuk Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah ini. Tapi lepaskanlah tanah dan rumah ini dari cengkraman bank, kemudian buatkan kami rumah kecil aja, nggak apa-apa,
saya dan anak-anak saya, kata janda itu. Untuk anak-anaknya juga. Sertifikatnya lengkap, segala macamnya lengkap. Singkatnya kaum muslimin, kami bebaskan tanah itu dari bank. Dan tersisa hanya sekarang ini 20%-an lagi dari biaya totalnya. Tersisa sekarang adalah 280 juta. Barulah sertifikatnya dapat kami ambil. Tanah rumah itu bisa kita garap untuk menjadi madrasah mulazamah ulum Islamnya kita. Karena mengingat Maret adalah limit terakhir, kita harus tembus. Saya tidak menemukan jalan yang lain, maka saya umumkan ini pada umat. Siapa tahu di antara umat ada yang akan menabung untuk akhiratnya, ada yang hartanya mau disimpankan kepada Allah melalui jalur yang saya sampaikan ini, maka silahkan menabung. Pada hari ini dan pada malam ini, insya Allah dengan kerjasama dengan DKM, kita akan bagikan amplop ke tangan Bapak Ibu. Isilah infak ke sana. Isilah dan niatkan niat tabungan akhir zaman Bapak Ibu. Isilah dengan iman, dengan ketakwaan yang ada. Jika tidak mampu karena tidak bawa dana, silakan langsung masukkan ke BCA. Catat BCA 614 50 473 60 atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Zulkifli Muhammad Ali atau Bank Syariah Mandiri BSF 063 05 kali 89. Silakan masukkan melalui rekening. Jika kita menganggap infak kita kecil tidak puas, apalagi ini adalah, ingat sekali lagi, apa gunanya harta sekarang kita tahan. Sekaranglah hartanya kita manfaatkan untuk tabungan kita. Semoga ini menjadi tameng kita di akhir zaman. Dan harta yang ada diberkahi oleh Allah. Harta ini pun kita ambil kembali di akhirat. Bagikan amplopnya, isi berapa saja terserah. Semoga saja iman kita menggerakkannya dengan kekuatan sehingga kita mengeluarkan dana kita juga tidak tanggung-tanggung. Bapak Ibu yang kami muliakan, baik, tanya jawab bisa kita lanjutkan. Sekarang yang tidak bawa dana bisa mentransfernya melalui rekening kita yang ada di sana. Bank Syariah Mandiri atas nama Zulkifli ya, atas nama Zulkifli. Terus semuanya. Kalau Bank Syariah Mandiri 063 05 kali 89. Atas nama Zulkifli. Sekali lagi Pak, kesempatan kita berinfak dan bersedekah mungkin sudah tidak lama lagi diberi oleh Allah. Sementara peluang kita untuk beramal hendaknya segera dimanfaatkan. Ketika Bapak mendengarkan ada gangguannya, ada peluangnya, jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan. Rata-rata sebelum orang meninggal dunia, dalam Al-Quran Allah katakan penyesalan mereka satu saja. Mereka minta dibalikan oleh dunia untuk menyedekahkan pencariannya. Karena dia sudah habiskan semua umurnya untuk mencari-mencari, ternyata yang menikmati bukan dia. Yang menikmati adalah orang yang menjadi ahli warisnya. Padahal kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, ayyukum man huwa ahabbu ilaihi min mali warithi min mali ghairi. Siapa di antara kamu harta milik pribadinya kah yang lebih dia cintai atau harta orang lain yang lebih dia cintai? Para sahabat menjawab, tentulah kami mencintai harta milik pribadi kami ya Rasul. Maka kata Rasulullah, ma qaddamta malu kama qaddamta wa malu ghairi ma akharta. Harta pribadi milikmu adalah yang engkau sedekahkan, yang engkau infakkan, itulah yang milikmu. Adapun yang milik orang lain adalah yang engkau tinggalkan, dinikmati oleh orang lain seperti yang dihisap dalam kita. Habis umur kita untuk mencari. Sekarang bawa Bu, salah satu jalurnya Allah takdirkan saya tampil di depan Bapak Ibu menyampaikan ini. Semoga trik saya berdakwah di Jakarta ini hendaknya tertutup. Bulan Maret ini kita sudah memiliki tanah ini dan pesantren untuk kita di tengah kota Payakumbuh sudah milik sendiri. Insyaallah. Demikian, silahkan dilanjutkan sesi kedua pertanyaan. Dalam hadis, kalau tidak salah ingat riwayat Muslim dari Tamim Ad-Dari, beliau pernah bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau yang ketika itu diceritakan kepada Rasulullah dan memang benar.
Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul di Khurasan. Dan Khurasan ini kalau kita lihat peta sekarang ada kota Isbahan di Iran. Dan di sana sudah berkumpul lebih dari 40 orang Yahudi. Ya, Bapak, 40 orang Yahudi. Yang itu yang saya baca. Sekarangnya di kota Isbahan di Iran itu sudah terdata lebih dari 40.000 orang Yahudi sudah bermukim di sana. Korelasinya yang ingin saya tanyakan adalah dari hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh korelasinya itu kan di sebuah pulau. Bagaimana penjelasannya ketika ada hadis lain yang menjelaskan bahwa munculnya nanti di kota Saya sudah paham maksudnya. Kok jadi lain munculnya, padahal ketemunya teman dari di pulau Yaman kan begitu. Saudaraku, saya anjurkan tolong dengarkan secara teliti uraian saya tentang menyingkap fitnah rahasia dan fitnah Dajjal. 2 jam lebih itu Pak. Itu ceramah saya di NRBJ yang sudah di-syuting dan sudah diedit, dimasukkan ke dalam YouTube. Lihat, Bapak akan puas mendengarkannya dengan izin Allah ini. Karena apa yang kita dengarkan itu sudah saya uraikan di sana. Pada intinya sama dengan seorang kawanan atau teroris yang paling berbahaya. Apakah dia akan tetap di satu penjara atau mungkin dipindahkan ke penjara lain berganti-ganti? Bisa nggak? Bisa terjadi nggak? Ini teroris yang paling berbahaya di dunia. Ditahan di Nusa Kambangan di mana? Pemerintah Republik Indonesia bisa jadi memindahkan ke tempat lain. Makanya Nabi mengatakan Dajjal itu ada di Pulau Laut Yaman. Dia ada di timur kata Rasulullah. Bukan, dia ada di timurnya lagi. Dia ada di Khurasan, dia akan muncul di Khurasan. Jadi Nabi berpindah-pindah menyebutnya. Setelah disebut oleh malaikat Jibril, Muhammad sudah dipindahin dari situ. Kemudian disebut ke situ. Udah pindah lagi terakhir di Khurasan. Dia munculnya di Khurasan. Dia akan muncul di tengah-tengah Yahudi Asbahan, kata Rasulullah dalam hadis itu, ya kan? Berarti terakhirnya nanti dia munculnya di Asbahan. Asbahan ini Pak nama kota di Iran. Dan di situ memang sudah menjadi pusat kota Yahudi sekarang. Asbahan di Iran. Ini uniknya Pak, Iran itu dipiara di Yahudi seindah-indahnya pemeliharaan. Tapi Ahlus Sunnah udah mati sikat habis itu. Nah itu pembohong, pembohong. Coba lihat, salah satu yang akan ditaklukkan oleh Al-Mahdi di akhir zaman dalam hadis yang sahih adalah Iran sebagai pusat Syiah di akhir zaman. Ini akan ditaklukkan oleh Al-Mahdi. Bunyinya memerangi Amerika. Masya Allah. Selingkuhnya dengan siapa sekarang bantai umat Islam? Rusia kan? Dengan Rusia, dengan Bashar Assad, dengan Israel selingkuh untuk menghabisi umat Islam di yang membuat kekacauan di Yaman sekarang siapa? Syiah Houthi yang didukung sepenuhnya secara militer, tentara, harta semacamnya oleh Iran. Yang membuat kekacauan di Iran siapa? Lagi-lagi Iran. Pusat kekacauan di muka bumi ini untuk dunia Islam adalah Iran. Begitu loh. Ya. Silakan. Ada yang lain? Sudah jelas? Silakan Bapak. 3 menit lagi. Iya, silakan Pak. Ini Dajjal tadi Pak. Iya. Yang sangat negatif kita yang besar. Saya beberapa keterangan itu dibuktikan oleh Ustaz bahwa bahaya dari itu bukan hanya mengalami waktu kita hidup, tapi justru dasar itu begitu artinya bisa membangunkan yang sudah mati dan suruh jadi kafir. Nah, itu katanya. Jika kita dianjurkan untuk dibaca tadi doa yang itu betul saya kira. Tadi yang saya ceritakan tentang remaja lelaki yang enggak sempat ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, saya sampaikan sekarang ya Anda. Saya sampaikan, ini cerita terakhir dan ini real story atau true story. Ada apa? Kata Rasulullah, hanya seorang remaja lelaki yang Dajjal tak mampu menguasai dengan kekuatannya. Ketika semua orang langsung sujud menyembah Dajjal, asal berjumpa dengan Dajjal, langsung sujud menyembah Dajjal, kecuali remaja lelaki ini.
Dan Dajjal heran melihat dia tidak terpengaruh oleh kemampuannya, oleh sihirnya. Dajjal berkata kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada saya? Jawaban remaja laki-laki ini adalah, engkau adalah Dajjal, kami diperintahkan kafir kepada engkau. Dan sujud kami hanyalah untuk Allah. Kami akan pernah sujud kepada engkau. Dajjal marah kepadanya dan menggergajinya hidup. Kata Rasulullah, digergaji hidup. Lalu tergeletaklah, matilah remaja laki-laki ini. Remaja bahasanya dalam hadis. Kemudian Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil membaca mantra-mantra tersendiri. Lalu setelah itu Dajjal perintahkan, bangun kamu. Allah izinkan si remaja laki-laki itu bertaut kembali tubuhnya. Ya, dadanya dan lehernya, kepalanya bersatu kembali, lalu dia kembali hidup. Dan Dajjal menyuruh dia, ayo sekarang sujud. Kamu telah saya hidupkan tadi setelah kamu saya matikan. Kata remaja laki-laki ini, sorry, makin kuat iman saya sekarang. Kamu asli Dajjal. Saya sudah baca hadis bahwa Dajjal akan membunuh seorang remaja laki-laki lalu menghidupkannya kembali. Dan saya adalah orangnya. Kemudian kaum muslimin akan memuliakan. Remaja laki-laki ini ada berita di Qatar TV. Qatar TV. Dan ini masih ada di YouTube, Pak. Di Palestina telah lahir seorang bocah bayi laki-laki. Sebentar ya, pertanyaan saya, remaja itu usia berapa dalam ilmu sosial? 12, 13, 14, 15, paling tinggi 16 tahun. Oke? Nah, kaum muslimin di Palestina 12 tahun yang lalu, TV Arab telah digoncangkan dengan sebuah fenomena yang sangat menakjubkan. Seorang bayi laki-laki lahir di Palestina berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Apa yang dikatakannya? Dia hanya sekali saja bicara, Pak. Habis itu dia kembali seperti bayi pada umumnya. Yang dikatakannya adalah ana rajul sayaqtuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Ada yang bisa mengartikan sini? Ana, ada saya, rajulun, seorang lelaki, sayaqtuluni Dajjal, yang nanti Dajjal akan membunuh saya. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu Dajjal akan mampu membunuh siapapun saja lagi selama-lamanya. Lalu bayi ini normal seperti bayi pada umumnya, Pak. 12 tahun yang lalu, masih ada di YouTube loh, Pak. Seandainya berita ini benar, dan berarti anak bayi itu sekarang sudah berumur 12 tahun. Oke? Maknanya 13, 14, 15, 16 di antara umur inilah dia akan berjumpa dengan Dajjal. Maknanya kita sangat dekat, Dajjal itu akan lepas. Kalau ini berita sahih. Kalau ini berita bohong, maka kita juga tidak perlu dengan adanya berita ini. Tapi yang paling penting kita beriman dengan tentang danau Tiberias. Ini hadisnya sahih Muslim dan seluruh manusia di dunia menyaksikannya. Oke, Pak? Cukup sampai di sini pertanyaan jawab kita, dan minta maaf saya sudah terlalu malam menyampaikan kajian dari maghrib ya. Mungkin ini kajian terlama, Pak ya. Dari maghrib sampai jam 10 kurang seperempat. Baik, sekarang tinggal amalan Bapak, berinfaklah dan silahkan tabungkan infak itu untuk mengelola madrasah kami. Yang pertama. Yang kedua, kitab ini jadikan rujukan di sana. Khusus halaman 222 tentang fitnah Duhaimah, saya lazimkan dan saya ingatkan betul. Bapak Ibu bacalah fitnah Duhaimah itu. Demikian dari saya. Mari kita istighfar dan baca surah Al-Masri. Kita baca surah Al-Masri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Aminkan, saya mendoakan kita semua. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb kami seluruhnya adalah hamba milik-Mu ya Allah. Kami makhluk-Mu dan kami akan pulang kembali kepada-Mu. Ya Allah, iman kami sangat lemah, hati kami sangat lemah, amal kami sangatlah tipis.
Dosa-dosa kami teramat sangat banyak, sementara kami hidup dalam masa fitnah yang teramat sangat berat, berlapis-lapis. Ya Allah, jika akhir zaman ternyata kamilah orang-orangnya, jika harap fitnah Dajjal terjadi pada masa kami hidup, maka demi Allah, demi nama-Mu yang agung, pasti kami akan termasuk hamba-Mu yang celaka, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, selamatkan setiap diri daripada kami-kami yang ada di dalam masjid ini, ya Allah. Selamatkanlah setiap jiwa-jiwa, setiap nyawa-nyawa yang ada dalam Masjid Al-Aqsa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah Engkau lepaskan iman yang menjadi andalan kami dunia akhirat, karena kemunculan Dajjal, karena beratnya fitnah demi fitnah yang akan menimpa dan menerpa kami semua, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman yang ada dalam dada kami, tambahkanlah iman ini dengan iman-iman yang lain, ya Allah. Terangkanlah dada kami dengan cahaya hidayah dan Islam. Jadikanlah kami cinta beramal, cinta beramal, cinta beramal. Ya Allah, bencikanlah kami berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, selamatkanlah istri-istri kami dan anak keturunan kami. Selamatkanlah pasangan-pasangan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, lindungilah kami dari kejahatan, kegelapan akhir zaman. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Jadikanlah kami para syuhada di akhir zaman. Jadikanlah kami para syuhada di akhir zaman. Jadikanlah kami para syuhada di akhir zaman. Ringankan kami berinfak, kuatkan kami bersedekah, dan jadikanlah infak sedekah ini, ya Allah, pemberat timbangan amal kami di akhirat. Benteng pelindung kami di kehidupan akhir zaman ini, ya Allah. Berkailah harta kami, dan lipat gandakanlah apa yang telah kami keluarkan dalam infak dan sedekah kami. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu, tolong sampaikan ya apa yang saya sampaikan ini kepada yang lain. Sampaikan kepada yang lain sebisanya, sedapatnya. Jika Bapak Ibu bukanlah termasuk orang yang mahir berbicara, setidak-tidaknya arahkan agar mendengarkan kajian kami di YouTube tentang akhir zaman. Insya Allah akan usahakan memproduksi kaset CD yang akan mudah didapatkan oleh kaum muslimin dan bisa diulang-ulang mendengarkannya, insya Allah. Demikian dari saya, yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasul. Yang salah adalah dari diri saya dan dari syaitan yang terkutuk. Kalau ada umur yang panjang, lanjutan kajian ini bisa kita adakan di pertemuan yang akan datang dengan tema lanjutan ini, ya, yaitu menanti kedatangan Al-Mahdi dan persiapan Islam dalam menyongsong kemunculan beliau. Seperti apa Al-Mahdi itu, bagaimana kemunculannya, apa kewajiban kita, dan seterusnya. Insya Allah kalau ada masa pertemuan yang akan datang, kalau saya masih hidup, hidupkan Allah, Bapak Ibu hidupkan oleh Allah. Demikianlah, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin, dan kami mengucapkan Bapak Ibu beramal bersama dengan kami. Mari kita bebaskan tanah untuk pesantren ini. Semoga Bapak Ibu diberi Allah tanah di dalam surga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.